Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmaniatul Hasanah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dan konsentrasinya fikih. Mengenai materi dari Mahad Jamiah Intensif, saya memilih Tahsin Al-Quran, dan baiklah saya akan menjelaskan sedikit mengenai Tahsin Al-Quran. Yang pertama yaitu perbedaan alif dan hamzah. Nah, kalau setiap alif itu tidak menerima harokat, sedangkan hamzah itu sifatnya zahar, yaitu tidak keluar angin. Hukum dari bacaan nun mati atau tanwin jika bertemu dengan hamzah yaitu idhar hakiki, yaitu cara membacanya dengan jelas. Yang kedua yaitu ada iklab. Iklab itu hurufnya ba apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan iklab. Bertemu dengan huruf ba maka hukumnya iklab. Dan cara membacanya itu harus mengganti antara huruf nun sukun menjadi mim. Contohnya mim ba'di. Kan pertamanya min ba'di. Karena nun mati bertemu dengan ba maka diganti menjadi mim bunyinya. Jadi mim ba'di. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu sa, yaitu di antara gigi atas dan gigi bawah. Dan harus ada sedikit angin yang keluar. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf sa. Yang pertama di iklab nggak ada. Di idgham bila gunnah sa tidak ada. Di idgham bi gunnah sa tidak ada. Di ikhfa. Nah, jadi sa itu termasuk huruf ikhfa. Yaitu gimana cara membacanya? Cara membacanya itu dengan samar-samar. Yang selanjutnya itu ada huruf ja. Ja bukan termasuk hamas, tapi ja itu termasuk zahar. Jadi ada sedikit angin yang keluar. Hukum bacaan dari nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ja. Itu hukumnya yaitu ikhfa. Ya, karena di iklab nggak ada, di idgham bila gunnah tidak ada, di idgham bi gunnah tidak ada, di iklab tidak ada. Ya. Yang selanjutnya itu ada huruf ro. Ro itu cara membacanya menyentuh punggung lidah dengan langit-langit. Ro, yaitu di atas langit-langit. Dan hukum bacaan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah. Nah. Yang selanjutnya yaitu ada huruf qalqalah. Apa aja huruf qalqalah itu? Yang pertama ada ba, jim, dal, to, qaf. Bisa juga diingat-ingat baju di toko. Nah, itu ada 5 huruf qalqalah. Dan qalqalah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah sugro, yaitu qalqalahnya letaknya di tengah-tengah kalimat. Dan yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu terletak di akhir kalimat. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang terakhir itu dinamakan qalqalah kubro. Selanjutnya itu ada huruf za. Za bukan hamas tapi sofir. Sedekat desir tidak ada angin. Za, yaitu zazizubaz. 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 Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Nah, jadi huruf za itu di sedikit desir tapi tidak ada angin. Za itu apa hukumnya? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf za, maka hukumnya ikhfa, yaitu samar-samar. Dan hukum mim matinya itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf za, yaitu dibaca idhar syafawi.
Dan huruf idhar syafawi itu selain mim dan ba. Selanjutnya huruf sya. Sya yang lebih tebal. Sya. Syashi syubash. Syashi syubash. Syashi syubash. Shushan shani shashna. Minal mushni mashishan shanisa. Nah, contohnya nun mati apabila bertemu dengan huruf sya, maka hukumnya ikhfa. Dan membacanya itu dengan samar. Contohnya min syai'in. Nun mati bertemu sya, hukumnya ikhfa, membacanya dengan samar. Yang selanjutnya itu ada huruf so. Dan cara membaca huruf so itu so, bibirnya agak monyong. Sifatnya hamas kalau huruf so ini. Tasla naron. Tasla naron. Tas. So-nya membacanya dengan bibir agak monyong. Selanjutnya itu ada huruf fa. Fa itu termasuk hamas. Fa. Cara membacanya itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya idgham fa. Maka hukumnya ikhfa. Nah, karena huruf idhar itu ada 6. A, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang kedua ada idgham bi gunnah ya, nun, mim, waw. Yang ketiga ada idgham bila gunnah lam dan ra. Yang keempat ada iklab, yaitu hurufnya 1, yaitu ba. Dan kalau tidak ada di idhar, tidak ada di idgham bi gunnah, tidak ada di idgham bila gunnah, tidak ada di iklab, berarti itu termasuk huruf ikhfa. Nah, begitu aja cara mengingatnya. Dan mengenai hukum mim mati, mim sukun. Hukum mim sukun itu ada 3. Idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Kalau idhar syafawi itu hurufnya selain mim dan ba. Kalau ikhfa syafawi itu hurufnya ba, dan apabila idgham mimi itu hurufnya mim. Jadi apabila ada mim bertemu dengan mim, berarti idgham mimi, dan mim bertemu ba, mim sukun bertemu ba, itu ikhfa syafawi. Dan apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu idhar syafawi. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan mengenai tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.